Masih di Bilik Terapi, pemirsa MGS TV, dan tadi kita sudah dapat penjabaran yang sangat luar biasa, yaitu mengenai beberapa metode dari holistic modern healthcare, seperti ada iridologi, lalu juga ada kinesiologi, dan ini yang tadi ingin kita bahas ya lebih detail mengenai metode ketiga, yaitu tentang tes energi tubuh. Apa yang dimaksud dengan tes energi tubuh itu sendiri, Pak Asfiel? Tes energi tubuh yang dimaksud di sini adalah kondisi energi yang ada di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh itu bukan di dalam tubuh begini, bukan satu energi. Di jantung dia punya energi, punya listrik, tapi beda dengan energi yang ada di ginjal. Beda dengan energi yang ada di tiroid. Tiroid ini kelenjar gondok. Beda dengan energi yang ada di hidung. Beda dengan energi yang ada di saraf-saraf atau kelenjar-kelenjar otak. Itu beda sama sekali. Tidak ada kemiripan, tapi saling berhubungan. Apabila umpamanya energi di jantung ini lemah, nah itulah ceknya. Kenapa dia lemah? Karena terjadi kesalahan nutrisi umpamanya. Nah, kesalahan nutrisi terjadi dalam jangka panjang, dia merubah energi itu. Sudah itu mungkin terjadi salah hubungan antara satu organ dengan organ lain, tidak terkoneksi dengan sehingga baik. terjadi korsleting di dalam tubuh kita, menyebabkan di dalam, menyebabkan energi seseorang itu di dalam jantungnya itu berubah, mungkin naik, meninggi atau menurun, sehingga dengan itulah nanti jantungnya bermasalah. Jantung ini pun kita banyak bisa bagi-bagi kenapa masalahnya, gitu ya. Jadi tergantung dari energinya itu sendiri. Mungkin lemak jantungnya terlalu tebal membalut jantung itu, lemak gaji ya, terlalu banyak membalut jantung ini. Itu membuatkan jantungnya itu berbahaya. Itu energinya akan berubah daripada energi asalnya. Baik. Mungkin dari koroner, pembuluh koroner yang ada di jantung ini, ada entah kiri, entah kanan, entah tengah, atau yang mendatar, itu bisa saja terjadi perubahan energi karena tersumbat, karena menyempit. Yang mana yang menyempit? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Dengan adanya penyempitan begini, timbullah perubahan energi di situ. Inilah yang kita cari. Sehingga tahu kita energi yang mana yang berubah, kita tahu pula menggunakan programnya yang mana untuk penyembuhannya. Sehingga dia normal kembali energinya ini. Apabila energi sudah normal kembali, disitulah timbul kesembuhan. Jadi kita bukan mengobati, menormalkan kembali energi yang ada di dalam organ-organ tertentu, mungkin di liver, mungkin di ginjal, mungkin di pankreas. Kalau pankreas ini lain lagi. Pankreas adalah satu organ yang memproduksi insulin. Insulin ini berguna untuk menormalkan kadar gula dalam darah. Bukan menormalkan seperti diaduk dalam gelas, bukan begitu. Tapi ada caranya dengan suatu pengiriman dari organ pankreas ini kepada bagian-bagian lain, terutama nanti insulin, hormon insulin. Pernah Mbak Teni mendengar hormon insulin? Apabila kita kekurangan hormon insulin, sehingga terjadilah kelebihan gula di dalam tubuh. Tapi penormalan itu bukan sekedar diaduk, dia langsung normal, bukan. Tapi melalui proses yang panjang. Kalau sudah terjadi insulin berkurang dalam pankreas ini, berarti sudah ada masalah di pankreasnya. Masalahnya itu seberapa besar? Pokoknya ini pankreas. Sudah rusak sebagian sini. Berarti kalau sebagian sini rusak, berarti itu gulanya mungkin masih rendah. Tapi kalau sudah rusaknya seperti ini, sudah ke sana, sudah berat gulanya. Mungkin gulanya sudah meninggi jadi 300, 400, bahkan bisa lebih. Tapi kalau rusak sebagian besar sini, itu sudah susah ditolong. Lah, kenapa susah ditolong? Menghidupkan kembali sel-sel yang sudah banyak beribu-ribu mati gini, itu perlu waktu, proses pertumbuhan kembali sel-sel yang sudah mati ini menjadi seperti yang saya bilang tadi. Di sini ada 2000 sel. Mati 1000, kan sudah tinggal separuh. Kita harus hidupkan kembali 1000 lagi. Mungkin 1 bulan itu cuma 20 sel yang timbul. Kalau untuk menghidupkan 1000 lagi, berarti sekian bulan baru dia normal. Jadi tidak berobat pagi, sore sudah sembuh, bukan begitu. Artinya memang harus ada kontinuitas. Ada kontinuitas, ya. Pengobatan. Betul, perawatannya harus kontinu dan disiplin melakukan perawatannya. Dan ikuti anjuran nasihat kita. Pokoknya orang diabetes suka makan gula, suka minum manis, suka makan roti ini, roti itu,
apalagi kek-kek yang itu mudah semua. kue coklat, itu jangan berharap akan sembuh cepat. Walaupun sudah diobat, jangan berharap akan sembuh cepat kalau tidak mau merubah pola makannya. Itu kita anjurkan, ada sistem program anjurannya ada. Yang paling susah adalah hal itu ya. Itu harus banyak menahan gitu kan selera. Iya, betul. Karena banyak yang sekali yang menggoda biasanya ya. Nah, inilah perlunya memelihara kesehatan sejak kita baru lahir, menjadi bayi 5 tahun, menjadi balita ya, itu banyak terjadi perubahan-perubahan di situ. Dari balita ke kanak-kanak itu lain lagi, kanak 12-14 tahun itu lain lagi kejadian, 14 tahun ke masa remaja 20 tahun lebih gitu ya. Terjadi lagi perubahan-perubahan tertentu. Dari 20 tahun sampai 30 tahun lain lagi, 30 ke 40 lain lagi. Jadi itu treatmentnya akan berbeda-beda sesuai dengan usia. Ya, tingkat kerusakan atau ketidaknormalan dalam tubuh itu berbeda-beda antara satu orang ke satu orang, walaupun sama umur. Si A umur 40 tahun, si B 40 tahun, si C 40 tahun. Antara si A, si B, si C ini tingkat kenormalnya beda. Tingkat berapa banyak sel yang sudah rusak itu berbeda-beda. Jadi itu yang kita cek, tidak hanya kasih obat gitu ya. Jadi diketahui dulu sampai ke dalam akarnya, sejauh-jauhnya ke dalam tubuhnya, berapa banyak sel sudah mati, berapa lama penyakitnya. Kita harus timbulkan kembali, normalkan kembali pertumbuhan selnya. Makan waktu berapa lama itu bisa juga kita prediksi ya akhirnya dari pengalaman kita yang sudah begitu lama. Tapi dengan metode yang sama tadi. Dengan metode ya, yang sama, berikan tiga metode tersebut. Terus sebenarnya hanya 3 atau memang masih ada metode lain yang bisa dilakukan? Ada lagi metode color effect. Color effect. Color effect, colornya warna, efek dari satu warna terhadap kesehatan kita. Pokoknya Mbak Teni sekarang pakai baju merah. Pakai baju merah ini kesukaannya enggak? Iya. Kesukaan baju merah ini kemungkinan ada masalah di darah, mungkin tekanan darah tinggi, mungkin kolesterol, mungkin usus. Mungkin sumsum belakang atau tulang belakang atau sumsum di sini, sumsum di sini, ada hubungannya ke situ. Itu kenapa terjadi begitu? Allah menciptakan warna-warna, pelangi itu banyak warna ya. Ada mulai dari apa namanya, hibiku hibimio itu ya, ada oranye, itu ya. Ada oranye, ada merah, ada putih, ada hitam, ada coklat, ada hijau, ada kuning. Itu semuanya ada hubungan dengan badan. Jadi itu bisa dideteksi melalui warna. Warna bisa. Dengan sangat jitu hasilnya keluar. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir akan salah diagnosa, tidak. Ini ciptaan Allah, ini ilmu Allah saya pikir ya. Walaupun ditemukan oleh manusia, tapi manusia itu menemukan ilmu Allah, ilmu Tuhan. Tapi ini satu hal yang paling menarik ya, yang saya temui bahwa ternyata mewarna itu contohnya, juga bisa ini contohnya. Mengindikasi sesuatu. Kita sama-sama pergi ke Cipanas. Di Cipanas kan ada kebun bunga. Kebun bunga yang sangat indah, cantik. Bunga berwarna-warni, walaupun satu jenis bunga ros saja, tapi ada yang kuning, ada yang putih, ada yang merah, ada yang ungu. Kalau kita masuk bersama, berdua, tapi jangan ya. Kalau kita masuk bersama berdua, Mbak Teni mungkin memilih rose yang bunga merah. Kalau saya mungkin memilih rose yang warna hijau atau yang lain. Karena kita mengalami perbedaan penyakit, perbedaan kelainan yang terjadi dalam tubuh kita berbeda. Kenapa Mbak Teni memilih yang merah? Itulah naluri badannya menghendaki warna yang merah. Karena warna ini ada keterkaitan antara syaraf dengan pilihan seseorang ya. Dengan menengok saja kita sudah dapat milih warna. Itulah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan ya, yang tidak diketahui oleh manusia selama ini, tapi kita sudah lama mempraktekkan ini. Nah, jadi udah pasti kalau umpamanya Mbak Teni pergi ke Cipanas kita kebun bunga, Mbak Teni akan milih warna merah. Saya tidak. Mbak Teni bilang ini rose yang merah yang bagus. Kenapa Pak Aspial milih yang hijau umpamanya? Ini yang bagus. Di situ kita sudah lebih pasti bahwa memang ada hubungan ini. Ini contoh ya. Berarti menarik kalau misalnya berpasangan dengan orang yang paham dengan holistik. Iya, itu satu hal yang juga bisa dilakukan ya untuk mengidentifikasi. Betul, salah satu cara. Tapi itu
perlu pendalaman lebih lama ya. Tapi kita sudah bermain lama di dalam bidang itu. Artinya memang suatu ilmu yang bisa dipelajari ya. Ini ilmunya sangat tinggi, bukan ilmu biasa. Betul. Tapi ada dasarnya semuanya. Orang tidak membedakan warna ini, warna ini. Kalau kita lihat di mall, kita berdiri di mall, ada orang pakai merah, padahal model bajunya serupa. Tapi si A pokoknya, dia pakai merah. Si B lewat lagi dengan model yang sama, tapi dia pikir putih. Si C lewat lagi dengan model baju yang serupa, tapi dia pilih yang kuning. Kenapa terjadi begitu? Karena mereka punya penyakit berbeda antara satu dengan lain. Itu bisa kita rujuk dengan benar, hasilnya sangat benar. Ini boleh dibuktikan di mana-mana. Itulah termasuk hal yang kita ajarkan dalam pelatihan-pelatihan yang kita buat. Nah ini kalau kita bicara tentang pelatihan-pelatihan, bahkan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aspil yang terakhir, itu merupakan satu hal yang sangat menarik sekali untuk saya pribadi. Kita akan gali lebih dalam lagi setelah beberapa informasi berikut ini.